Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nai Halimah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dari UIN Suka Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan membuat media pembelajaran mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Coba perhatikan, janin yang terdapat dalam rahim seorang wanita, makhluk Allah yang tidak berdosa itu harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ibunya hamil di luar nikah, bapaknya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ibunya. Makhluk mungil ini jadi korban. Ia diaborsi, kemudian dikuburkan. Bahkan ada pula yang dibuang ke sungai, ke tempat sampah, yang dibungkus plastik. Tidakkah manusia berpikir akan dosa yang dilakukannya? Zina dan membunuh termasuk kategori dosa besar. Apakah ada penyesalan dalam diri manusia tersebut setelah melakukan perbuatan dosa itu? Jika tidak, berarti hatinya telah mati. Tidak ada lagi rasa takut, empati, dan malu, sedangkan semua itu termasuk bagian daripada keimanan. Nah, perhatikan juga gambar bayi mungil di samping ini. Bayi itu memiliki wajah yang lucu, polos tanpa dosa. Ia tidak melakukan hal yang signifikan kecuali menangis jika lapar, tertawa jika ada yang membuat ia senang. Di samping itu yang dilakukan hanyalah minum susu atau ASI, buang air kecil dan buang air besar. Namun karena kesalahan orang tua, terkadang bayi harus menanggung derita yang besar. Banyak bayi yang disimpan di luar pagar seorang kaya dengan harapan mendapatkan pemeliharaan yang lebih baik karena sang ibu melahirkan di luar tanggung jawab sang ayah. Bayi lahir tanpa diharapkan karena kehamilan ibunya di luar tali pernikahan. Sekali lagi, pandangilah gambar janin dan bayi tersebut. Jika masih memiliki rasa kasih sayang, jauhilah perbuatan zina yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, terutama makhluk yang tidak berdosa. Di sini ada surat Al-Isra ayat 32 mengenai zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini jelas ya, kita jangan mendekati apalagi kita melakukannya. Alhamdulillah ya. Selanjutnya di sini ada hukum bacaannya ya, bisa dibaca. Di sini ada beberapa hukum bacaan. Ada matobi'i yang mana ada harkat patah yang diikuti huruf alif ya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengertian zina. Apa itu zina? Zina menurut bahasa berasal dari kata jana yajni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Sedangkan secara istilah, zina adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terkait dengan hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau kedua yang sudah menikah atau yang belum menikah sama sekali. Selanjutnya ada pembagian jinah. Di sini ada pembagiannya yaitu terbagi dua ya. Yang pertama hukum jinah muson. Apa itu hukum jinah muson? Yaitu perbuatan jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Sedangkan goir muson yaitu perbuatan jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Adapun hukuman bagi pelaku jinah. Yang pertama, hukum jinah muson adalah rajam dengan batu sampai meninggal dunia. Hukuman jinah goir muson adalah didera 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Adapun cara menghindari jinah, yang pertama adalah kita menghindari jinah mata, yang kedua jinah telinga, yang ketiga jinah hati, yang keempat jinah lidah, yang kelima jinah tangan, dan menutup aurat lalu melakukan saum. Itu cara menghindari jinah. Selanjutnya ada dampak yang ditanggung di dunia. Yang pertama, menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kekafiran, memperpendek umur. Adapun dampak yang ditanggung di akhirat yaitu mendapatkan murka Allah, alhamdulillah ya, mendapatkan hisab yang buruk dan mendapatkan siksa yang pedih. Demikianlah pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah, semoga bermanfaat dan ingat jauhilah zina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.